yang ada di rumah. Sore. Ya, dan selamat sore juga untuk teman-teman pemuda yang ada di gedung gereja pada hari ini. Nggak ada suaranya sih, sepi amat. Terima kasih. Sore. Ya, senang sekali kita bertemu kembali nih di ibadah PLK Pemuda di hari Sabtu ini. Walaupun kita masih ibadah virtual melalui Zoom, tapi kita harus tetap semangat dalam memuji serta memuliakan nama Tuhan. Serta kita bersekutu bersama di ibadah pemuda pada sore hari ini. Ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh pelayan firman, dibawakan oleh Kakak Dani. Dan untuk sekarang juga saya mau menyampaikan ini kepengurusan PLK Pemuda ini tanpa terasa sudah memasuki tahun kelima, yaitu tahun terakhir gitu. Bersyukur untuk pelayanan seluruh PLK dan kelompok khususnya PLK Pemuda dalam 5 tahun terakhir. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir kita mengalami pandemi COVID, namun itu tidak menyurutkan diri kita, jatuh maaf. Oke, itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap beribadah, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Ada amin, saudara. Waduh. Oke, baik. Mungkin untuk ibadah sore hari ini kita akan mulai. Sebelumnya saya persilahkan teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di gedung gereja untuk dapat mengambil saat teduh. Adapun pokok doa yang akan disampaikan dalam ibadah sore hari ini, yang pertama, bersyukur atas terpilihnya Ketua Pemuda yang baru, yaitu Saudara Tommy Oleng. Yang kedua, kepengurusan baru pemuda periode 2021 sampai 2026. Yang ketiga, pendidikan dan pekerjaan pemuda. Dan yang keempat, pasangan hidup pemuda ataupun pemudi. Untuk teman-teman yang ada di gedung gereja, saya undang bangkit berdiri. Semuanya mari kita bersama-sama mengangkat nyanyian pembuka I am here because of your grace. Jesus,
bersama-sama kita satu di dalam doa. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih di sore hari ini Engkau telah mengumpulkan kami, pemuda dan pemudi Gemis Bethlehem, untuk kami dapat memuji serta memuliakan nama-Mu dalam ibadah pemuda pada sore hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, pimpin ibadah kami agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, teman-teman masih dalam posisi berdiri. Kita akan mengidungkan ajakan untuk menghadap Tuhan. Masuklah, persiapkanlah dirimu menghadap Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kita bagi firman-Nya. Datanglah dalam hati kami, Ya Tuhan, dan sucikanlah ibadah ini. Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya. Terpujilah Terpujilah nama-Nya namanya selama-lamanya. Kita kidungkan nyanyian bersama NKB 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Silakan duduk yang di gedung gereja. Kita akan masuk dalam puji-pujian berbalasan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Padamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman yang akan disampaikan, mari kita angkat pujian bersama, bagaikan rusa merindukan air.
Seperti jiwaku merindukan firman-Mu, bersabdalah Tuhan, kami mendengar, penuhilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus. Ajarilah kami agar memahami urut firman-Mu sesuai rencana-Mu. Diamkanlah suara di sekitar kami, agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kepada Kakak Dani, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Selamat sore rekan-rekan pemuda Gemis Bethlehem. Lama kita jumpa ya. Lama nggak jumpa, tapi saya yakin teman-teman selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Tema kita hari ini berbicara tentang harus bangga, bukan malu. Apa maksud dari kalimat tema kita hari ini? Tapi sebelum kita membahasnya lebih jauh, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, kalau kami di sore hari ini boleh beribadah bersama, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus hati dan pikiran kami. Kiranya Roh-Mu menuntun kami yang terbatas ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Kalau berdasarkan KBBI web yang saya catat, bangga itu berarti besar hati, merasa gagah karena mempunyai keunggulan. Sedangkan malu itu merasa tidak sangat enak hati. Biasanya dipengaruhi dengan perasaan takut, hina, tidak layak. Nah, orang biasanya malu. Nah, rekan-rekan pemuda, rasa malu ini dapat membawa kita atau menjadikan karakter kita minder dan tidak mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ini dilepas dulu biar enak ya. Agak pengap. Jadi kadang-kadang kita yang merasa malu ini membuat diri kita tuh kecil di hadapan sesama kita. Nah, melalui tema ini kita akan jawab, tapi sebelumnya kita buka Alkitab kita di Yesaya 60. Yesaya 60. Maaf, saya pakai handphone karena mata saya terbatas. Yesaya 60 ayat 1 sampai 22. Ya, firman kita hari ini diberikan oleh pengurus pemuda dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai 22. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling mereka, semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang ke Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat yang ketujuh, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai, sejahtera, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil
akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Panjang juga ya, sedemikian jauh firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang menjalankan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan pemuda, nas kita hari ini terambil pada ayatnya yang ke-15. Teman-teman bisa buka kembali Alkitabnya, kita baca bersama-sama ayat yang ke-15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, turun-temurun. Nah, teman-teman, ayat ini menunjukkan janji Tuhan kepada umatnya, ayat 15 tadi. Karena pada waktu itu, umat Allah telah kembali ke Yerusalem dari masa pembuangan. Setelah sekian tahun akhirnya mereka kembali ke negerinya. Ada situasi tertekan, tidak percaya, merasa dirinya lemah, tidak kuat, tidak mampu berpikir apa yang terbaik, bagaimana harus membangun kembali kehidupan mereka pasca pembuangan. Nah, kalau kita buka kitab Yesaya dalam bahasa Ibrani, bisa di share screen itu. Kitab Yesaya dalam bahasa Ibrani menurut Dr. Bob Utley, salah satu penafsir dari negara Armenia, itu Yesaya berarti keselamatan Yahweh atau Yahweh menyelamatkan. Nah, pembacaan kita di pasal 60 ini berkaitan dengan masa depan yang gemilang dari umat Allah, seperti yang digambarkan melalui pemulihan Yerusalem. Dalam pembacaan kita tadi, kita dapat melihat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Teman-teman bisa buka di ayatnya yang pertama dan kedua. Di situ dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah. Nah, terang ini dalam kitab ini berkaitan atau berhubungan dengan cahaya atau lampu. Berhubungan dengan kemuliaan Tuhan. Melambangkan kehadiran Tuhan. Sebab, ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pada zaman dulu api dan petir itu dikaitkan dengan kehadiran Tuhan atau Yahweh di Gunung Sinai. Jadi yang berkaitan dengan terang itu melambangkan bahwa Tuhan hadir. Kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dalam pembacaan kita di ayat 1 tadi. Nah, di ayat 2, kegelapan di sini memiliki arti beberapa kesinggungan. Maksudnya ada kegelapan fisik yang tadi saya sudah sebutkan, mereka pasca kembali dari masa pembuangan merasa diri tidak mampu. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan hal itu. Di ayat 2 jelas. Walaupun kegelapan menutupi bumi, tetapi terang Tuhan terbit di atas umatnya. Nah, rekan-rekan pemuda yang terkasih, pembacaan kita ini menggambarkan pemulihan umat Tuhan. Dari yang mendapat hukuman, Tuhan ganti jadi pemulihan dan banyak janji-janji tadi. Dari kalau kita baca terus tadi dari ayat 1 sampai 22, kasih dan anugerah Tuhan itu tidak selama-lamanya undur dari bangsa Israel. Ketika umat ini kembali ke jalan Tuhan, maka Tuhan menerima kembali mereka. Nah, kalau murka Tuhan itu jangan takut sama murka Tuhan,
Karena murka Tuhan adalah didikan. Tapi kita harus takut kalau Tuhan undur dari kita. Nah, hal ini yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan memberikan janjinya kepada umatnya. Saya catat ada 5 poin di sini janjinya. Yang pertama, Tuhan memberikan keamanan dan perlindungan. Itu ada di ayat 11 sampai 13. Ketika kita kembali kepada Tuhan, ada janji Tuhan di sini. Tuhan memberikan keamanan dan perlindungan. Yang kedua, Tuhan akan mengganti kesusahan menjadi kegirangan. Ada di ayat 14. Yang ketiga, Tuhan akan memelihara. Itu ada di ayat yang ke-16 sampai 17. Yang keempat, ini janji Tuhan yang luar biasa. Kegelapan akan jadi terang. Tuhan menjadi penerang yang abadi. Bahkan di dalam pembacaan kita tadi akan menggantikan matahari. Matahari ada masanya. Kalau udah malam begini suka nggak kelihatan. Di daerah-daerah tertentu saja masih bisa dilihat cahaya matahari. Tapi janji Tuhan kepada umatnya, Tuhan akan menjadi penerang yang abadi. Itu teman-teman bisa lihat di ayat yang 19 sampai 20. Dan yang terakhir teman-teman, janji Tuhan kepada umatnya di dalam pembacaan kita ada di ayat yang ke-22. Ini berkaitan dengan tema kita. Yang paling kecil menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Dalam konteks perjanjian baru, cinta kasih Tuhan juga ini diwujudkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sekali lagi Tuhan tidak menginginkan umatnya binasa. Tuhan memulihkan hubungan yang sudah terputus karena dosa yang telah kita lakukan. Nah, dengan apa yang telah Tuhan perbuat dari dahulu, zaman perjanjian baru sampai saat ini di dalam kehidupan kita, maka timbul sebuah pertanyaan yang mendasari tema kita hari ini. Apakah kita harus bangga atau malu? Sedemikian besar cinta kasih Tuhan agar kita tidak binasa. Apakah kita harus bangga atau malu? Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harusnya kita bangga. Mempunyai Allah atau Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Tapi muncul lagi beberapa pertanyaan ketika saya menyiapkan bahan materi hari ini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita berani untuk mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus? Kita tahu bahwa cinta kasih Tuhan itu luar biasa buat kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita berani untuk mengakui bahwa kita ini adalah pengikut Kristus? Yang kedua, apakah kita berani untuk tidak menyembunyikan jati diri kita sebagai pengikut Kristus demi kenyamanan? Yang ketiga, apakah kita akan tetap setia dan berani mengatakan kebenaran walaupun kita dibenci? Bukan itu saja, bahkan kita ditinggalkan. Saya mau share dong dari ketiga pertanyaan ini. Kalau ada yang berani menjawab ketiga pertanyaan ini dengan, ya Kak, saya berani. Luar biasa. Tapi kalau ada yang tidak berani, boleh sharing nggak alasannya apa?
Ada yang mau share apa yang jadi penghambat? Padahal dalam pembacaan tadi kita dari Yesaya 60 ada 5 poin bahwa janji Tuhan kepada kita tuh luar biasa. Saya lihat dulu. Ada yang bisa sharing faktor-faktor penghambatnya. Ada berapa orang, Bel? Tiga 13 ya. Yang di Zoom, ada yang bisa apa sih faktor penghambat sehingga kita tidak berani mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu di pekerjaan, di lingkungan sekitar atau pertemanan yang berbeda keyakinan. Ada? Kalau saya sih biasanya nggak mau dibilang, ih, so suci, so agamawis lu. Karena yang orang tahu bahwa, oh, lu nggak mungkin berubah, lu nggak mungkin berdoa sebelum makan. Sangat disayangkan, nggak ada ya? Ya, saya lanjutin aja kalau nggak ada. Padahal enak ini kalau ada yang mau share. Ada siapa aja itu? Ada yang mau share? Masih saya tunggu. Faktor penghambat tadi saya nyebutin. Ya, Ebe. Sih karena jadi kayak dianggap aneh sih Kak. Karena kan Ya, sebentar suaranya belum terdengar di ruangan kita. Ya. Sabar ya, Bu. 5 menit lagi dapat payung ya, Bu. Kingland kali. Oke, Bu. Kaget. Ya. Nggak apa-apa kalau nggak bisa dengar dari sini juga. Maaf ya, sekali muncul merepotkan. Hal-hal apa saja yang membuat kita tidak mampu untuk mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bahkan kita menjemunyikan jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Silakan ya. Oke. Ini aja nggak apa-apa kedengeran. Ya. Boleh, Bu? Halo Kak. Halo. Ya. Ya kalau Ebo sih lebih dianggap aneh sih Kak. Karena mungkin walaupun itu sesama agama sama Ebo, tapi terkadang ya itu karena Ebo mungkin dianggap sok suci. Nggak sok suci juga sih kalau dibilangnya, tapi lebih ke aneh. Karena mungkin kita nggak pernah, atau Ebo sendiri juga dulunya tidak pernah yang maksudnya terlalu agamais sekali, yang lebih santai sih. Tapi pas kadang kan kita ada waktu di mana kita nyadarin kalau
Tuhan itu udah sebegitu besarnya. Jadi hal kecil pun kita juga harus jadi contoh gitu. Tapi saat kita melakukan itu, mungkin orang atau temen lebih nganggepnya, dulu lu nggak gitu banget. Nah sekarang lu begini banget gitu. Jadinya ya itu jadinya aneh sendiri sih. Dibilang mungkin, aneh ya? Iya, lebih dianggapnya aneh. Jangan kayak gitu banget sih Bu, gitu loh Kak. Paling kayak gitu sih. Ini dari planet mana nih alien nih aneh? Ya paling kayak gitu sih Kak. Terus solusinya Ibu gimana, Bu? Ya tetap lakuin apa yang balik lagi, tetap ngelakuin apa yang menurut Ebe nyaman. Selagi kalau Ebe ngerasa itu harus dilakukan, apalagi itu hal yang benar, ya kenapa harus berhenti gitu loh. Gitu sih, paling tetap aja lakuin apa yang menurut Ebe emang Ebe harus lakuin. Kadang Ebe harus ngikutin apa yang menjadi kata-kata hati Ebe yang pertama saat hati Ebe bilang ya udah lo harus lakuin, ya udah lo lakuin aja gitu. Jadi nggak usah mikirin pandangan orangnya, tapi buat apa kita berbuat itu gitu, buat apa kita buat ngelakuin hal yang benar gitu. Itu sih Kak palingan. Terima kasih Ebe, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Walaupun kita berjauhan, ada suara tepukan tangan Ebe. Terima kasih Ebe. Ada yang lain yang mau berbagi? Ada siapa lagi Ibu? Iki Kak, Iki. Oh Riki. Ya sambil fokus ya brother. Ya, Silakan Ki. Kalau Iki sih, tadi kalau pertanyaannya, mungkin kalau tadi pertanyaannya ini, apa sih penghambatnya kalau mau kita sebagai pengikut Kristus? Kalau Iki jujur dari dulu orangnya selalu masa bodoh ya, sama orang di sekitar Iki gitu loh Kak. Kayak mau bagaimana ya, gue orang Kristen gitu kalau ikutin ininya, ikutin egonya Iki ya, mau bagaimana juga gue orang Kristen, peduli amat mau pusing orang bilang lu so agamais banget, padahal begini, padahal begini, padahal begitu. Itu sih bukan jadi faktor penghambat Iki. Makin orang, kalau Iki dulu ya, kalau makin orang ngerasa kayak gitu, makin bodoh amat Iki. Kalau Iki dulu ya. Cuman kalau sekarang justru bukan melihat pandangan orang kayak Iki, tapi sekarang malah dengan segala masa lalu, dengan segala perlakuan negatif yang Iki bikin, bahkan hal-hal yang yang amburadul lah yang Iki bikin, justru itu yang bikin Iki tuh sekarang jadi bukan dari orangnya yang nantang Iki, sekarang dari Iki sendiri tuh yang bikin malu gitu kayaknya. Gue begini, masa begini sih gue nih pengikut Kristus atau gimana segala macam. Malah jadi hal-hal itu yang bikin menghambat Iki untuk bukan menampilkan ya, masih lihat bahwa ini loh gue anak Tuhan loh, anak Tuhan Yesus gitu loh. Sikap dan tingkah laku pribadi sendiri Kak, kalau Iki yang bikin kadang-kadang jadi malu, jadi ragu ya. Lebih ke situ sih Kak, bedanya dengan dulu tuh seperti itu gitu. Kalau sekarang apa karena udah gede kali ya? Jadi karena udah gede kali, jadi gitu Kak. Kalau Iki sih lebih ke situ sih. Ya terima kasih Iki ya. Iya. Nggak tahu kalau Gilang Kak. Ya? Iya nggak tahu kalau Gilang, kalau Iki sih itu Kak. Oh dari Riki menuju ke Gilang. Riki oper ke Gilang. Gilang tahan dada, silakan Gilang, ada yang mau dibagi? Terima kasih Riki ya, tepuk tangan dulu buat Riki. Ya, salam sama Papa. Akhirnya Gilang mengoper bolanya, membawa bola dia Ki. Kok berdiri sih? Semua pada duduk. Sama sih kurang lebih ya, sama Ebe sama Iki. Kadang suka, apalagi kayak gua ya kan, antingan, tatoan, baru ngomongin Tuhan. Kalau dipikir-pikir kalau orang yang nggak kenal gua
sampai sekarang ya, maksudnya nggak tahu prosesnya gue sampai sekarang pasti menganggap gue banyak gaya loh ngomongin Tuhan. Tadi malam habis minum ngomongin Tuhan besoknya. Ibaratnya kan kayak gitu, tapi balik lagi ya kayak yang tadi Eba bilang, kalau menurut kita, kalau kita tahu yang benar yang mana ya kita harus lakuin. Dan bagaimana kita tahu yang benar sama yang enggak, yang selama ini gue lakuin sih ya bangun hubungan sama Tuhan, berdoa terus, renungan terus, nanti ya berjalannya waktu Tuhan kasih tahu kok kita harus bagaimana. Dan ya jangan malu sih, kalau gue sih nggak malu sih, karena ya gue bisa sampai sekarang ya karena Tuhan, ngapain malu. Amin, puji Tuhan. Gitu aja. Terima kasih Iya. Gilang, luar Boleh dioper? biasa. Boleh Coba oper ke tamu lang. Oper ke tamu Iya. lang, itu ada tamu kayaknya. Boleh difoto. Seli. Oh, dari Gilang oper ke Seli. Silakan Seli. Luar biasa lo hari ini lo. Senang lo ketemu lagi. Nggak ada fotonya di sini nih Seli. Kalau Sally sih ada merasa bangga, ada merasa malunya juga. Kalau bangganya itu ya, kalau orang lain so far sih kalau di kantor kadang banyak yang beda agama, kadang penerimaan mereka tuh kayak masih aneh aja gitu. Ketika kayak seperti sekarang ini mereka berpuasa, terus kayak Selinya nggak puasa, jadi kayak mereka tuh diskriminasinya kentara banget. Tapi justru hal itu makin memotivasi Seli pribadi buat nunjukin ya udah, walaupun kita berbeda, gue pribadi tetap toleransi gitu. Kalau merasa malunya ketika kalau kita sebenarnya kita berbeda dari yang lain, tapi ketika harusnya kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kita nggak mencerminkan itu sih kadang yang membuat kita malu, membuat Seli pribadi malu gitu. Terima kasih Seli. Ada yang mau oper bolanya lagi? Yang di Zoom mungkin, yang di rumah? Hah? Wih, semua. Semuanya sama gitu maksudnya. Coba Ibu Ketua. Semua bohong. Kayaknya semua deh, semua bohong kata Abel. Oh, semua harus ngomong. Wow. Abel dulu Saya dikasih waktu berapa coba. menit loh. Siapa lagi? Agak silau. David nih, keadaan nih belum dengar suara David. David kan bener kan? David ya? David. Oh iya, silakan David. Ini generasi sekarang nih kita mau denger nih. Pertanyaannya, kita ulang. Siapakah A? Pertanyaannya, mengapa kita tidak berani untuk mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus? Yang kedua, terkadang karena kita malu, kita menyembunyikan jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, kita berani nggak mengatakan kebenaran walaupun dibenci dan ditinggalkan. Kalau untuk diri saya pribadi ya Kak, kalau di dalam pergaulan sih sama teman, kan teman juga ada yang lebih dewasa. Ngomongnya santai aja bro, agak kurang dengar, kuping keadaannya agak error. Silakan. Kalau sebenarnya sih kalau buat di dalam pergaulan sih nggak ada ya Kak. Tapi emang terkadang emang ya pasti ada lah. Cuman yang David lakuin ya kalau misalkan ngejelasin tentang kayak mereka yang bilang agamawis, David sih orangnya bodo amatan. Asik. Kalau misalkan mereka mau debat ya udah debat. Tapi berujung bercandaan. Oke. Jangan debat ujungnya permusuhan lah. Bercandanya kalau misalkan kayak mereka ngebilang apa tentang Yesus nih. Terus kayak kalau yang agama Islam kalau mau masuk ke Islam harus pakai bahasa gitu kan, baca gitu. Ya, kalau David bercandanya biasa gini. Kalau mereka bilang coba David bahasa sana. Asyadu du. Nah, gitu. Bercanda. Tapi dari merekanya juga ya biasa aja. Karena udah sama-sama tahu lah. Ya, sikap toleransi tadi yang kata gitu. Seli sebutkan itu luar biasa. Toleransi sih satu sama lain. Udah seperti itu dong. Iya. Terima kasih David. Ke Kak Uci. Oh dia oper lagi ke Kak Uci katanya.
Silakan, Ya. Kak Uci. Cek. Wih, pakai cek. Oke, nyala. Suara gue nggak kedengeran gitu. Oke. Silakan Uci. Ya. Malu sih, bukan malu sih. Jadi lebih kayak nggak enak, hampir sama kayak yang disampaikan sama Sally. Karena kan mayoritas di kantor itu Muslim. Dan sekarang kan lagi bulan puasa. Sebenarnya mereka sih nggak kenapa-napa ya, nggak masalah gitu. Cuman kadang kitanya aja yang nggak enak gitu, mau makan kah atau mau minum gitu. Jadi kitanya lebih apa kayak Sarahnya sendiri lebih ngerasa nggak enak gitu. Kalau untuk di kantor gitu, karena mayoritas memang Muslim. Tapi kalau memang untuk memberitakan kabar ataupun berita mengenai Tuhan dan juga mujizat yang dia lakukan, Sarah nggak merasa malu sih. Maksudnya Sarah juga cerita gitu. Maksudnya Tuhan ini sudah melakukan apa saja gitu. Kadang kita juga di kantor juga sharing gitu. Dari ada beberapa agama juga kan. Jadi sharing mengenai agamanya masing-masing gitu. Baik Muslim ataupun Hindu, Kristen juga. Paling gitu. Jadi tidak ada rasa malu sama sekali gitu. Malah justru Sarah bangga dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Sarange. Neng sekarang. Oke, terima kasih Sarah. Ada lagi yang mau menyampaikan? Eneng terakhir dia tutup katanya. Di sini ada siapa lagi ya? Yang kadang ini kenal sih, ini Monica Saskia Ganap. Monik. Yang mana Monik ini? Cuman kursi doang gambarnya nih. Kursi apa TV ini? Monik, coba Kak Monik. Monik apa kabar, Dek? Oh, Monik. Ada nih. Monik si cantik. Oke, kalau Monik belum siap, ada. Udah. Oh ya, silakan Monik. Nggak dinyalain dulu itu speakernya. Halo. Iya. Oke. Halo. Iya, Silakan Kak. nama. Nama. Monik. Jadi boleh diulang lagi nggak Kak tadi pertanyaannya? Ya, pertanyaannya boleh diulang. Pertanyaannya, apakah kita berani mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus? Yang kedua, apakah kita berani untuk tidak menyembunyikan jati diri kita sebagai pengikut Kristus demi kenyamanan? Apakah kita akan tetap setia dan berani mengatakan kebenaran walaupun dibenci dan ditinggalkan? Oke. Kalau Monik pribadi sih ya Kak ya. Monik sebenarnya ya hampir sama semuanya. Monik emang orangnya cuek. Mau orang bilang kayak gimana pun ya Monik nggak peduli ya, gue tetap Kristen gitu. Cuman kadang Monik tuh lebih milih buat diam. Karena apa? Karena masih banyak orang-orang di sekitar Monik tuh yang apa ya, kayak fanatik gitu loh Kak. Oke. Kalau agak bersih kayak. Iya. Iya kayak fanatik gitu loh soal agama. Di agama gue nggak gini, di agama gue nggak gitu. Jadi Monik kayak ya udah diem aja gitu kalau soal gitu kayak gitu. Tapi Monik tetap ya kalau untuk malu ya enggak. Maksudnya sebagai pemuda Kristen menyebar firman ya tetap kayak gitulah maksudnya gitu. Monik sih gitu orangnya. Terima kasih Monik. Udah berbagi. Di mana Monik ini? Rumah? Di rumah tapi mau pergi Kak, mau ya Kak ya? Ya, terima kasih ya Monik ya. Iya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ini yang mana nih? Oyi ini. Yang cewek apa yang cowok nih fotonya?
Cewek Kak, cewek. Ada deh, silakan deh. Ada. Aduh, apa ya? Kalau aku, puji Tuhan sih selama ini nggak ada. Kalau dari orang luar atau dari eksternal sih nggak ada yang menghambat untuk untuk mengekspresikan kalau aku ini pengikut Kristus gitu. Yeah. Tapi permasalahannya mungkin hampir sama kayak Ricky. Kalau aku lebih ke overthinking kadang. Nah, jadi kadang mungkin salahnya adalah orangnya terlalu perasa, tapi nggak diekspresikan ke orang gitu. Jadi semuanya ada di sini, ada di kepala. Padahal orang yang kita ajak ngomong atau yang orang yang menyaksikan perbuatan kita kayaknya biasa aja, tapi kitanya yang aduh jangan-jangan gini-gini nih gitu. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak kenapa-napa gitu. Akunya yang terlalu overthinking. Sampai suatu waktu ada pernah yang tadinya yang tadinya biasa aja mau ngomongin soal Tuhan, atau aku sering banget nyanyi-nyanyi di tempat kerja yang dulu kan, nyanyi-nyanyi lagu rohani. Sampai akhirnya berhenti karena rasa overthinking itu. Padahal sampai akhirnya ditanya sama salah satu karyawan yang agamanya beda, karena mungkin dia terbiasa mendengar aku nyanyi terus tiap pagi, sampai dia tanya, Mbak Glo, kok udah nggak pernah memuji Tuhan? Gitu. Oh itu jadi berarti benar selama ini gue tuh overthinking. Selama ini gue mandang orang-orang tuh risih dengan hal yang gue lakuin gitu. Padahal enggak, justru mereka yang menyadarkan bahwa kenapa lu nggak muji Tuhan lagi, kenapa lu harus kalah sama rasa yang ada di pikiran yang ada di kepala lu sendiri. Itu sih paling. Terima kasih Oi yang cewek. Ada lagi? Ketua sudah terjawab semua. Kita terbatas dengan waktu. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman terima kasih sudah berbagi. Bahwa tidak semudah itu untuk menyampaikan. Ada perasaan yang tidak enak, ada perasaan takut dan lain-lain. Tapi kembali firman Tuhan kita ingatkan bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kembali lagi, orang lagi puasa di situ tiba-tiba kita angkat kaki, ambil makanan, kunyah di depannya. Nah kita mau pamer, itu yang salah. Selalu ingat apa yang kita lakukan harus didasari dengan ketulusan dan kerendahan hati. Karena itu ajaran Kristus. Tuhan saja jadi sama dengan manusia. Kita harus berani, benar. Tapi kalau untuk pamer, motivasinya sudah berbeda. Bukan nama Tuhan yang ditinggikan. Yang ada kesombongan kita yang ditinggikan. Nah kesombongan itu muncul karena tidak puas dengan penghargaan dari diri sendiri. Itu pembahasan yang berbeda lagi. Yang pasti sangat disayangkan kalau apabila saat ini kita malah menutup jati diri kita sebenarnya sebagai pengikut Kristus. Cuma untuk cari kenyamanan. Tidak ingin dibully, tidak ingin diejek oleh sesama kita. Jangan jadikan kita atau orang Kristen sebagai beban tersendiri. Karena ada di mana-mana itu sudah pasti, ada di mana-mana ada orang yang tidak suka dan sinis. Apalagi di negara kita. Yang mayoritas, kita minoritas termasuk. Padahal teman-teman, cinta kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang kepada mereka yang percaya kepadanya. Ya contoh-contoh kecil tadi, kalau mau makan aja lupa berdoa. Bukan lupa, malu. Karena teman di sebelahnya berbeda keyakinan. Sekali lagi tujuan kita yang penting tulus. Bukan untuk pamer. Nah kita mau buka kembali lagi Alkitab. Coba buka di Markus 8 ayat 38. Ketua pemuda boleh baca. Markus 8 ayat 38.
Kalau Markus Kaenang ada di mana? Tangerang ya, Banten. Ketua pemuda baru atau pemuda lama, Kak? Markus 8 ayat 38. Markus 8 Ayat 38. 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Terima kasih. Kalau kita malu, maka anak manusia pun akan malu. Jadi, jelas tidak ada alasan bagi kita untuk malu. Justru kita harus bangga. Dari Eneng oper ke Abel, sama seperti tahun pergantian pengurus. Yohanes 15 ayat 16a. Di screen ada juga. Yohanes 15 ayat 16a. Yohanes 15 ayat 16. Tes. Yohanes 15 ayat 16a. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi teman-teman, keberadaan kita sekarang bukan kita yang memilih Tuhan kita siapa. Tapi karena Tuhan memilih kita. Semestinya kita bangga. Karena Tuhan sendiri yang memilih kita. Seharusnya kita berjalan dengan tegak. Karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Jadi sekali lagi, kenapa kita harus malu? Yang ketiga saya akan bacakan dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena hal ini, seharusnya kita tidak perlu malu lagi. Karena Tuhan telah memanggil kita keluar dari terang yang dari kegelapan menuju terangnya. Nah teman-teman, pembacaan kita tadi di Yesaya mengingatkan bahwa Tuhan luar biasa untuk kehidupan kita. Ketika kita memilih untuk kembali ke jalannya, banyak janji yang telah Dia berikan kepada kita. Firman Tuhan kita pada hari ini dan tema kita mengingatkan kita kembali bahwa kita tidak perlu malu. Malah kita harus bangga. Karena perbuatannya yang perkasa, ajaib, dan cinta kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita. Yang pasti, Tuhan tidak ingin umat-Nya binasa. Melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi sekali lagi, harus bangga. Tidak malu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu mengingatkan kembali begitu besarnya cinta-Mu kepada kami. Ampuni kami karena kami malu mengakui bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang penuh dengan cinta kasih, Allah yang memulihkan kondisi kami, Allah yang membawa kepada terang. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk selalu dekat kepadamu dari hari ke hari. Ampunilah segala dosa kami. Tuntunlah kami yang terbatas ini dengan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur.
Amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Kak Dani atas firman yang dibawakan. Tuhan kiranya berkati Kak Dani beserta keluarga sekalian. Baik, kita akan menyanyi nyanyian sambutan firman dari Kidung Jemaat 405 ayat 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kita akan masuk ke dalam pelayanan persembahan. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari PKJ 264 ayat 1 dan 2, apalah arti ibadahmu. Untuk teman-teman yang ada di gereja bisa memberikan persembahan di keranjang yang di depan. teman-teman yang ada di rumah, persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang sudah di-share di grup ya. Untuk ibadah, untuk doa persembahan dan juga doa syukur, diminta kesediaannya Kak Dani untuk membawakan di dalam doa.
Oke, mudah-mudahan kebaca. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami ke hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Terima kasih kalau Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur atas terpilihnya Ketua PLK Pemuda yang baru, Bapak. Saudara Tommy Oleng, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai dia, apapun yang dia lakukan, Bapak. Kiranya Roh-Mu menuntun dia. Kiranya Engkau menaruh perkataan-Mu di dalam lidahnya. Hikmat-Mu di dalam pikirannya. Sehingga apa yang dia kerjakan, Bapak, itu seturut dengan kehendak-Mu. Bapak dalam kerajaan surga, berkatilah Tommy di dalam pekerjaannya, sebagai seorang karyawan maupun di dalam keluarganya, Bapak sebagai seorang anak. Kiranya Engkau senantiasa tak putus-putusnya memberkati dan menyertai Tommy, Bapak. Bapak dalam kerajaan surga, kami mau berdoa juga untuk setiap pengurus yang terpilih, Bapak, pada periode 2021 sampai 2026. Bapak dalam kerajaan surga, banyak kekurangan pada diri kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah undur dari kami. Karena itu Bapa, segala sesuatunya, apa yang menjadi kekurangan dalam kepengurusan atau mereka yang baru saja melayani, Engkau tambahkan, Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan mereka kesehatian dalam menjalani tugasnya sebagai pengurus yang baru. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk pendidikan dan pekerjaan Bapa yang ada, yang hadir pada saat ini maupun mereka yang belum sempat hadir, Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah sumber dari segala sesuatunya. Karena itu Bapa, kami mau menyerahkan pendidikan dan pekerjaan kami semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang telah memilih kami. Karena itu kami percaya kepadamu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk pasangan hidup Bapa. Terima kasih untuk setiap proses yang telah Kau berikan kepada kami dalam memilih pasangan hidup. Bapa dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya Engkau telah menyiapkan pasangan yang terbaik bagi kami. Tinggal bagaimana kami menerimanya. Bapa dalam kerajaan surga, karena itu kami mohon kiranya Engkau menuntun kami sehingga kami mampu bertanggung jawab dengan pilihan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni segala perbuatan kami, Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Bapa. Tutup bungkus setiap pengurus, setiap pemerintah, dari presiden sampai kepada bawahannya, Bapak. Biar hikmat-Mu ada di tengah-tengah mereka. Kau berikan hati yang tulus dalam mereka mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja, Bapak. Sehingga mereka dapat berjalan tegak seturut dengan kehendak-Mu. Bapak dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja di dunia, Bapak. Khususnya gereja Gemis Bethlehem, Bapak. Kau memberkati ketua jemaat. Kau memberkati setiap majelis yang terpilih. Kau memberkati setiap ketua-ketua PLK maupun jemaat dan anggota. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah undur dari kami. Apabila kami melakukan kesalahan, ampunilah kami, Bapa. Berikanlah kami kerendahan hati sehingga kami layak di hadapan-Mu. Berikan kami semua kesehatian bahwa kami adalah kepunyaan-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada hari ini, Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatu dari awal sampai akhir ibadah ini berlangsung. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore yang menjelang malam hari ini sambil bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penutup yang terutama di dalam hidup ini. Teman-teman yang di gereja dipersilahkan berdiri. Kita akan tutup ibadah kita akan menerima berkat. Allah sumber segala pengharapan dan kasih, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahteranya menjadi milikmu. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih. Terima kasih. Ya, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di ibadah pada sore menjelang malam hari ini, baik yang di rumah maupun di gereja. Sebelum kita berpisah, makasih Uci, makasih Kak Dani. Sebelum berpisah, mau diinformasikan untuk ibadah pemuda yang akan datang itu di hari Sabtu, tanggal 22 Mei. Uci, muka lu hilang. Seperti biasa jam 5 sore betul ya? Ketua ya? Iya, oh, iya. Belum, oke. Wah, gambarnya hilang. Ci, mukanya hilang. Mati lampu ya, Ci? Yoi, kayak Nasar. Kayak Nasar dong. Billy, apa kabar, Dek? Baik, Kak. Mantap. Bagaimana Cikampek, Dek? Tadi padahal kita mau ke sana, cuman disuruh balik di Cikarang. Maaf ya. Ada nih, thank you berat. Oke, saya ulangin kembali ya. Untuk informasi, ibadah pemuda yang akan datang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei, jam 5 sore. Untuk liturgosnya dengan Gloris Panggulu dan pelayan firmannya oleh Ibu Pendeta Ratnawati Lesawengen. Pemusiknya Ricky dan Gilang. Nah, teman-teman, sebelum kita berpisah, kayaknya enak kali ya kalau kita mendengarkan udah beberapa menit lagi sih bilang. Nanti ada abis ini ada remaja ya jam 7 ya? Iya. Oh gitu ya udah. Boleh deh kita dengar sedikit deh dari ketua pemuda sekarang, Neng. Boleh deh, enggak ketua pemuda yang masih berjalan, Neng. Bisalah 5 menit, Neng, sepatah kata lah untuk pelayanan ini gimana yang sudah berjalan, ya. Sedikit aja ya teman-teman ya, karena kan seperti yang kita tahu ketua pemuda untuk periode selanjutnya sudah terpilih ya. Jadi kita mau tahu nih pesannya untuk ketua pemuda yang saat ini masih berjalan. Ayo Neng, bentar aja Neng. Maaf ya Neng ya, biar ada ini aja, biar ada. Halo teman-teman, terima kasih banyak untuk proses 5 tahun dari tahun 2000 berapa ya? 2016 sampai 2020 dan sekarang proses 2021. Terima kasih untuk setiap proses manisnya, pahitnya, mungkin capeknya, lelahnya. Ini sebenarnya masih belum penutupan ya, karena kan kita akan ditahbiskannya itu kalau untuk PLK antara bulan Juni atau Juli ya. Aku juga tadi lupa. Dan Juni, Neng. Untuk setiap prosesnya. Apa Iki? Juni ya, berarti sebentar lagi. Dan terima kasih sudah berpartisipasi memilih untuk regenerasi kepengurusan yang baru, yaitu salah satunya ketua kita, ketua PLK Pemuda untuk periode 2021 sampai 2026, yaitu yang terpilih adalah Tommy Abel Oleh. Mungkin itu aja dulu ya, kan masih belum penutupan kan. Baik, itu aja. Terima kasih dan jangan jemu-jemu untuk terus ibadah pemuda ya guys. Oke baik, terima kasih Neng. Yuk teman-teman yang kameranya masih ditutup, dibuka sekarang semuanya kameranya. Kita mau foto bareng-bareng. Yang itu kameranya yang di jemaat. Siap ya, kameranya dibuka ya. Maskernya dilepas bentar buka dong aja. kameranya, Dek. Nah, Monik. Gue sendirian dong di depan ya. Monik lagi di jalan, buat kerja, jadi. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Oh iya, Monik hati-hati di jalan ya, Monik. Oke, siap ya. Hitung, oke. 3, 2, 1. Oke, tunggu. Ganti gaya. Oke, Nang, bisa ganti gaya? Oke, sekali lagi ya. Siap ya, teman-teman ya. Dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke.
Oke. Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya pada ibadah sore menjelang malam hari ini. Sampai bertemu kembali di ibadah pemuda selanjutnya. Dadah, selamat malam. Selamat beraktivitas kembali. Annyeong. Annyeong. Uci. 너 왜 그래? nak은 사람 좋아요. Risik, Vicky. Uci, lihat sepatunya dong, Ci. Udah, oke guys. Mau gantian marmaja ya guys. AC semuanya.